Ngomongin tentang buku, Kak Sophie Navita, hati yang gembira adalah obat. Gimana nih biar hati kita bisa senantiasa gembira? Hati yang gembira adalah obat, yaitu ditulis kunci hidup sehat yang paling mendasar adalah hati yang gembira. Adalah bisa mengampuni diri sendiri, masa lalu dan orang lain yang pernah menyakiti kita. Praktekinya berat banget pastinya. Bayangin kalau hati kita sudah gembira nih, terus pola makannya pasti sehat karena kita tuh jatuh cinta sama diri kita sendiri. Jadi kita tuh kadang nggak sadar sering banget melakukan sesuatu hanya karena butuh pengakuan. Rasanya capek banget. Nah, buru-buru bahagia kita dapat hanya terkuras energi positif kita. Nah, tetapi beda lagi. Kalau hal-hal tersebut bisa bikin kita bahagia, maka lakukan dengan sepenuh hati. Kalau tidak, tinggalkan saja. Tetapi ingat, pilihan apapun itu ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Apa kabar semuanya? Salah satu buku yang juga lagi diperbincangkan setelah ini ya, yaitu buku dengan judul Hati yang Gembira Adalah Obat. Yap, karya dari Sophie Navita. Gak asing kan di telinga kita karena beliau ini seringnya dulu menghiasi layar kaca dan panggung hiburan, baik di dalam maupun luar negeri. Dimulai dari presenter cilik di Singapura dulu sampai karirnya sebagai presenter profesional di Indonesia dan Singapura. Serta juga sering banget beliau ini dikirim ke luar negeri untuk acara-acara korporat dan global mewakili Indonesia di negara-negara seperti Swiss, Australia, Amerika, dan Belgia. Nah, si Sophie Navita ini memutuskan mencoba melatih kemampuan menulisnya, tetap bercerita selayaknya di atas panggung, tetapi melalui media buku. Dan buku ini jadi buku ketiganya. Yap, Sophie Navita, istri vokalis Jikustick, Pongki ya. Iya, dari pertama kali lihat covernya tentunya bukan cuma Yulia, pasti para pecinta bukunya juga tahu bakalan ngebahas kayaknya buku ini buku kesehatan ya. Kayak buku membahas soal pola makan sehat. Pasalnya kalau kita tahu Sotrainia, Sophie Navita ini adalah juga praktisi makanan sehat yang terkenal dengan hashtag Indonesia Makan Sayur. Kali buku halaman pertamanya Sotrainia isinya sepertinya sedikit menohok sekali karena di halaman pertama kita disuguhkan dengan kalimat cintai diri sendiri dulu baru deh bisa ngurusin orang lain. Nah, perempuan itu kenapa sih ya? Ini ditulis dalam bukunya, perempuan itu kenapa kok hobi banget mengurusi segala sesuatu dengan sangat baik kecuali dirinya sendiri. Mendadak mungkin kita akan ingat betapa kita tuh suka banget ngebanding-bandingin diri kita sama si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Mungkin kita juga merasa kurang, aku kok kegendutan banget, merasa selalu kurang, dan lain-lain yang intinya tidak mencintai diri sendiri. Nah, untungnya kemarin Sobat Praidia, buku ini tuh bikin kita membuka perspektif bahwasanya kita tuh bagus ya, kita itu tidak sejelek yang kita pikirkan gitu ya. Nah, kalau kita sudah jauh ke halaman-halaman selanjutnya, buku ini mengajak para pembacanya, terutama para perempuan juga untuk mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan versi masing-masing. Jadi semua dituturkan lewat pengalaman-pengalaman pribadi penulisnya. Dan pengalaman yang diceritakan oleh Mbak Sophie ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Pasti semua juga pernah ngalamin. Semisal kejadian kita perempuan nih suka tidak puas dengan kekurangan di wajah kita, di tubuh sendiri, hubungan sama orang tua, lalu masa-masa awal menjadi seorang ibu, ketemu orang yang suka komentar nyinyir dan lain-lain sebagainya. Karena yang diceritain itu memang relate banget sama kehidupan sehari-hari. Si Sophie Navita ini dalam bukunya juga menuliskan bahwasannya salah satu yang diceritakan betapa ia tuh suka melakukan sesuatu karena butuh pengakuan orang lain. Akar masalahnya adalah dari kehidupan masa kecil Mbak Sophie yang dikulik dalam buku yang satu ini, Sotraidia. Sering melakukan sesuatu hanya karena butuh pengakuan. Jadi kita tuh kadang gak sadar sering banget seperti ini. Rasanya capek banget. Nah, buru-buru bahagia kita dapat hanya terkuras
energi positif kita. Ini akar masalahnya adalah dari kehidupan masa kecil Mbak Sofi yang dikulik dalam buku yang satu ini. Sering melakukan sesuatu hanya karena butuh pengakuan. Jadi kita tuh kadang nggak sadar, sering banget seperti ini. Rasanya capek banget. Nah, buru-buru bahagia. Kita dapat hanya terkuras energi positif kita ini. Nah, tetapi beda lagi. Kalau hal-hal tersebut bisa bikin kita bahagia, maka lakukan dengan sepenuh hati. Kalau tidak, tinggalkan saja. Tetapi ingat, pilihan apapun itu ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Begitupun juga saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam buku ini juga diceritakan ada kalanya kita tuh harus pilih-pilih mana orang yang harus kita urusin banget, ya kan? Mana yang tidak, mana yang prioritasin kita prioritasin gitu ya. Kalau tidak ya wes ya, kita biarkan saja. Jangan sampai nih, ditulis dalam bukunya Sofi Navita, jangan sampai energi yang kita buat ya kan, kita habiskan gitu saja buat ngurusin orang yang sebenarnya gak penting-penting amat untuk keberlangsungan hidup kita. Dan yang paling penting ditulis dalam bukunya Sotradia, Hati yang Gembira Adalah Obat, yaitu ditulis kunci hidup sehat yang paling mendasar adalah hati yang gembira. Gimana nih biar hati kita bisa senantiasa gembira? Yaitu ada beberapa poin ditulis. Yang paling diingat adalah bisa mengampuni diri sendiri, masa lalu dan orang lain yang pernah menyakiti kita. Praktekinya berat banget pastinya. Dan yang paling penting adalah berpasrahlah sama Allah dan Tuhan ya. Jangan terlalu ngatur sama hidup, karena sewaktu-waktu kalau jalannya gak sesuai ekspektasi, kita bisa kecewa banget. Oh iya, Sotradia, dan dia sih gak sepenuhnya bisa menebak gitu ya dalam cover bukunya mau diceritain kayak gimana, karena di bagian belakang buku Hati yang Gembira Adalah Obat diselipkan gambar resep makanan sehat yang bisa kita praktekkan di rumah, mulai dari green juice sampai dengan pembuatan kue-kue. Bayangin ya, mungkin si Sofi Navita ini pengen menuliskan, bayangin kalau hati kita sudah gembira nih, terus pola makannya pasti sehat, karena kita tuh jatuh cinta sama diri kita sendiri. Bagaimana caranya hidup kita bisa gembira dan bahagia? Ya lewat tadi menyehatkan tubuh kita. Jadi bisa dibilang dengan baca buku ini tuh sama sekali gak berat, asik banget bahasanya, ngalir, seolah-olah kita tuh lagi dengerin obrolan sahabat dekat. Kerasa banget kalau penulisnya beneran tulus, jujur saat menulis buku ini. Jadi nyampe banget ke kita, relate banget sama cerita-cerita banyak orang ataupun kita sendiri. Intinya, wahai perempuan, ayo baca buku ini juga ya, atau juga banyakin baca buku yang menginspirasi. Karena kita tuh perempuan suka lupa gitu, kalau sebenarnya kita tuh makhluk yang kuat, luar biasa, dan seringkali lupa mencintai diri sendiri. Jangan lupa baca buku, karena dengan baca buku banyak jendela ilmu yang bisa kita dapatkan. Buku hari ini, bukunya Sofi Navita dengan judul Buku Hati yang Gembira Adalah Obat. Kalau setuju dengan isi buku ini, bisa ditulis setujunya karena apa. Di via WhatsApp sambil request di 0852 3244 0946.